Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan semua. Pada video kali ini kita akan eh, mengajak kawan-kawan membuat air larutan atau air yang kita fermentasikan menggunakan bakteri E4. Kita akan mengajak kawan-kawan mulai dari langkah awal, yaitu langkah mengaktifkan bakteri E4-nya sehingga air fermentasi yang kita gunakan dengan melarutkan bakteri EM4 ini bisa kita gunakan sebagaimana mestinya dan bisa kita rasakan manfaatnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Ini adalah air gula merah, gula aren biasa. Kita larutkan dengan menggunakan air masak ya. Air masak sebaiknya air hangat karena untuk mempercepat pelarutannya. Air ini bertujuan untuk mengaktifkan bakteri EM4 yang nanti kita gunakan untuk melakukan atau memfermentasikan air, yang mana di konten kita yang sebelumnya sudah banyak kita ceritakan tentang manfaat dari air fermentasi dengan menggunakan E4. Bisa untuk air minumnya, bisa juga untuk menyemprotkan kandangnya, dan bisa juga untuk tambahan pada melarutkan pakannya. Ini akan kita gunakan dan akan kita buat dalam skala banyak, dan kita mulai dari pelarutan air gula untuk memfermentasikan atau mengaktifkan bakteri E4-nya sebelum kita campurkan dengan air. Ini kita larutkan dulu ya kawan-kawan. Nanti rangkaian selanjutnya akan kita videokan sambil kita menunggu gulanya larut. Ini tempat-tempatnya akan kita bersihkan terlebih dahulu supaya airnya memang selalu terjaga kebersihannya. Di sini airnya sudah atau gula merahnya sudah cukup larut. Kita tambahkan sedikit air dingin. Kita tambahkan, ini sudah kita tambahkan, dan kita akan lepaskan bakteri E4-nya di air ini supaya nanti bakterinya bisa aktif. Ini adalah bakteri E4-nya. Kita akan aktifkan dengan menggunakan larutan air gula yang sudah kita buat tadi. Biasanya kami tidak pernah banyak ya, cukup 2 tutup botol ini saja. Kita bisa lihat kami mulai mengaktifkan bakteri E4-nya. Tidak terlalu banyak, tetapi ini cukup akan kita larutkan pada air. Oke, kita akan bersihkan tempatnya dulu. Yang kita harapkan dari bersihnya tempat ini, kita akan menyediakan tempat yang bersih biar proses fermentasinya tidak terganggu, sehingga memang air yang kita buat atau air yang kita manfaatkan ini sesuai yang kita inginkan. Untuk sisa yang lama kita buang saja ya. Ini sudah banyak lumut. Ini biasanya ini kita gunakan atau kita upayakan bisa bertahan di 1 bulan, sehingga ketersediaan air fermentasi untuk kandang itu selalu terpenuhi. Jadi kita bersihkan dulu kawan-kawan tempatnya. Di sini kawan-kawan bisa lihat, karena memang ini tempatnya memang khusus untuk air fermentasi, jadi proses pembersihannya jadi cukup mudah ya. Kawan-kawan bisa lihat ini ada beberapa dirigen atau beberapa wadah air. Nanti kita akan penuhkan, dan beginilah kami di Taji Api yang selalu melengkapi atau menyediakan kebutuhan dari air minum ayam, yaitu air fermentasi. Selain itu juga manfaatnya sangat banyak sekali untuk melakukan penyemprotan di bawah kandang. Ini sangat efektif karena bakteri yang terdapat di air fermentasi ini sangat baik sekali. Nanti setelah tempatnya bersih, kita coba masukkan atau kita bagikan bakterinya yang sudah kita aktifkan di air larutan gula tadi. Kita mendistribusikan bakteri E4-nya tadi masing-masing ke setiap botol atau ke setiap tempat. Jadi kita taruh secukupnya, dan nanti kita tinggal tambahkan air putihnya saja. Dan inilah yang kita lakukan untuk mencukupkan
kebutuhan dari kesehatan ayam-ayam kita. Nah, ini kita kawan-kawan bisa lihat kami mendistribusikannya sangat sedikit sekali, tidak usah banyak-banyak. Yang penting setiap tempatnya bisa kita taruh untuk melakukan fermentasi terhadap air. Nah, setelah seperti ini, tinggal kawan-kawan tambahkan air putih biasa, dan ini akan kita biarkan. Biasanya 1 kali 24 jam ini sudah jadi ya, dan bisa kita pakai air fermentasinya. Untuk penyimpanannya saya sarankan hindari kontak dengan matahari langsung, karena kontak matahari bisa membuat airnya menjadi berlumut. Ini kawan-kawan bisa lihat kita sudah memfermentasikan 1 dirijen, dan kita akan lakukan hal yang sama untuk dirijen yang lain yang sudah kita lepaskan bakteri E4-nya. Jadi cukup mudah dan cukup simpel sekali dalam memenuhi kebutuhan ayam terhadap air fermentasi. Selain itu juga air fermentasi ini manfaatnya sangat baik sekali. Sangat simpel sekali dalam proses pembuatan air fermentasi ini. Kami ulang kembali bahwasanya air fermentasi ini sangat banyak sekali manfaatnya. Menggunakan bakteri EM4 untuk peternakan. Jadi kita melarutkan air biasa dan kita berikan pemicu air larutan gula merah. Itu kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan biasanya ini kita gunakan dalam jangka waktu lama, setidak-tidaknya kurang lebih 1 bulan ya. Ini kita manfaatkan untuk air minum ayam, dan kita manfaatkan juga untuk penyemprotan kandang atau melarutkan pakan ayam kalau kita ingin melakukan setelan pakan basah. Itu saja kawan-kawan dari kami, semoga ini menjadi bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Salam hangat membara dari kami, Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.